kreativitas para siswa. Kali ini mari kita saksikan penampilan mereka yang luar biasa. Yuk kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 4 kelompok 2 akan memperkenalkan diri masing-masing mulai dari nama saya Nama saya Muhammad Bakir Nabi. Nama saya dari Sulam. Nama saya dan kami dari kelompok 2 akan memerankan rekaman dari cerita dari Danau Toba. Di sebuah desa di wilayah Sumatera Utara, hiduplah seorang petani dengan ibunya bernama Toba dan Ibu Toba. Suatu malam, Toba bermimpi buruk sekali. Dalam mimpinya, dia diterkam oleh seekor harimau. Dia pun langsung terbangun dari mimpinya. Ketika dia sedang memikirkan apa arti dari mimpi itu, tiba-tiba ibunya batuk dan sesak napas. Toba pergi ke kamar ibunya. Ibu kenapa? anakku, ibu tidak apa-apa. Ibu hanya sesak napas dan batuk biasa. Jangan khawatir. Tapi batuk dan sesak yang dialami Ibu Toba semakin parah. Tadinya batuk biasa menjadi batuk berdarah. Tidak ibu sakit-sakitan. Anakku, tolong ambilkan ibu minum. Baik bu. Anakku, ibu sudah tidak tahan lagi. Mungkin ini ajal ibu sudah dekat. Tidak ibu, jangan tinggalkan Toba sendiri di sini. Kau harus hidup tanpa ibu. Kau kan anak yang kuat. Hiduplah dengan damai. Ibu, jangan tinggalkan Toba di sini sendiri bu. Kini dia hidup seorang diri dan rajin bekerja. Walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Di suatu pagi yang cerah, Toba pergi memancing di sungai. Lama sekali dia menunggu, hingga dia putus asa. Ya Tuhan, mudah-mudahan hari ini aku dapat ikan yang sangat besar. Beberapa saat kail dilempar, kail tersebut bergoyang-goyang. Lalu ia segera menarik kailnya. Terima kasih ya Tuhan, hari ini aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Ikan ini juga memiliki fisik yang indah. Pasti nikmat bila aku makan nanti. Toba mencari kayu bakar untuk membakar ikan yang ditangkapnya hari ini. Ketika ia sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba ikan yang ditangkap Toba berubah menjadi seorang yang cantik jelita. Toba pun datang dan membawa kayu bakar. Toba terkejut ketika melihat ikan di ember sudah tidak ada. Nah, gimana ikan yang besar yang aku bawa ini? Apakah ikan itu dimakan kucing? Padahal aku ingin sekali memakannya. Jangan takut, Pak. Aku juga manusia seperti engkau. Aku sangat berhutang budi kepadamu karena kamu telah menyelamatkanku dari kutukan sang dewata. Alangkah cantiknya gadis ini. Seandainya saja ia menjadi istriku. Aku mau jadi istrimu. Benarkah? Tentu saja. Rupanya gadis itu bisa membaca keinginan hati Toba. Namaku Toba. Mari kita lekas pulang. Aku sudah tidak sabar akan memberitahukan bahwa kau akan menjadi istriku. Tapi Toba, aku punya satu syarat.
Apa syaratnya? Jika kita menikah nanti, jangan pernah mengeluarkan mengaku sebagai seekor ikan karena masyarakat tahu akan hal tersebut akan terjadi bencana yang besar yang melanda desa ini. Baiklah, percayakan semua ini padaku. Mari kita pulang. Saat mereka memasuki kampung halaman Toba, ada dua wanita yang tidak suka akan kehadiran gadis cantik itu. Kita membuka tahu tidak siapa gadis yang bersama Toba itu? Mana aku tahu? Coba saja aku pikir, mana ada gadis cantik itu mau sama Toba? Lalu kenapa mereka bersama? Paling dia diguna-guna agar bicara padanya. Kau kan tahu, Toba itu buku alias bujang laku. Oh iya ya, pintar kali soal ini. Sudahlah, lekas kita bilang, aku tidak suka melihatnya. Mereka pun pulang ke rumah dan menjalankan kehidupan mereka layaknya seorang suami dan istri. Toba merasa bahagia dan tenang. Setahun kemudian, kebahagiaan Toba dengan gadis cantik itu bertambah karena gadis cantik itu memiliki seorang anak laki-laki dan diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi laki-laki yang sehat dan kuat, tetapi ia sangat nakal. Ia mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu selalu merasa lapar, dan ia juga membuat jengkel kedua orang tuanya karena ia tidak pernah mau membantu pekerjaan orang tuanya. Bu, di mana makan siang untukku? Tadi sudah kusiapkan di atas meja. Samosir, kemana makanan tadi? Sudah aku habiskan Bu, kan aku ini masih dalam masa pertumbuhan. Sebenarnya aku masih lapar, tapi sudahlah, aku pergi bermain dulu ya Bu. Samosir, ibu ini selalu saja memanjakan dia. Saya ini lapar, Bu. Sabar ya Pak, ini lagi ya kan nanti kita. Bu, di mana makan siang untukku? Tadi sudah kusiapkan di atas meja. Samosir, kemana makanan tadi? Sudah aku habiskan Bu, kan aku ini masih dalam masa pertumbuhan. Sebenarnya aku masih lapar, tapi sudahlah, aku pergi bermain dulu ya Bu. Samosir, ibu ini selalu saja memanjakan dia. Saya ini lapar, Bu. Sabar ya Pak, ingat lagi ya kan anak kita satu-satunya. Jangan sampai LCP seperti itu membangun emosi. Ya sudahlah, Bu. Buatkanlah saja aku makan lagi. Aku sudah lapar. Tunggulah, aku akan membuatnya. Ibu di dapur sedang menyiapkan makanan untuk suaminya. Sedangkan Samosir asik bermain bersama teman-temannya di depan rumah. Samosir, tapi guna. Samosir, apa kau tidak mendengar teriakan ibumu? Iya Samosir, ibumu memanggil. Kalau sekali aku sedang asik main tetapi ibu memanggilku. Sudahlah, sebaiknya kau bantu ibumu sana. Nanti kau jadi durhaka jika tidak bantu dengan ibumu. Ya sudahlah, aku pergi dulu. Nanti kita main lagi. Baiklah Samosir. Samosir masuk ke rumah lalu pergi ke dapur untuk membantu ibunya. Samosir, tapi guna. Dari mana saja kau Samosir? Ibu panggil-panggil tapi kau tidak dengar. Aku tadi lagi main di luar Bu. Ya sudahlah, cepatlah kau antar bekal ini untuk bapakmu bisa. Samosir masuk ke rumah lalu pergi ke dapur untuk membantu ibunya. Samosir, tapi guna. Dari mana saja kau Samosir? Ibu panggil-panggil tapi kau tidak dengar. Aku tadi lagi main di luar Bu. Ya sudahlah, cepatlah kau antar bekal ini untuk bapakmu bisa. Kasihan dia sudah menunggu. Ibu saja yang pergi. Ibu sedang memasak. Cepatlah kau antar, nanti bapakmu marah. Ibu ini sini bukannya. Oke, kalau saja sudah membantu lebih baik menangkap saja bukan bapak ini. Dan dengan perasaan yang tak bersalah, Samosir pun
Lapar sekali aku, enak sekali kalau aku makan masakan istriku. Bisa Mosir, kau kemanakan semua masakan ibumu? Sudah aku habiskan Pak, ketika sudah mengantarkan makanan Bapak, aku memakannya karena perjalanan ke sawah sangatlah melelahkan. Dasar anak ikan, ragu sekali kau. Mengapa kau menangis anakku? Ibu, benarkah ini adalah seorang anak ikan? Siapakah yang mengatakan itu kepadamu? Jawablah ibu. Bapak yang berkata itu pada ibu. Bapak bilang aku adalah seorang anak ikan, makanya aku ragus. Benarkah itu Bu? Iya Samosir, bapakmu itu benar. Kau adalah anak ikan, ibumu ini adalah seekor ikan. Sebelum menikah dengan bapakmu, sekaranglah pergi ke bukit yang bapak tidak begitu jauh dari rumah kita. Dan kau harus mengambil buah kayu tertinggi yang terdapat di atas bukit. Baik Bu. Tiba-tiba ada suara yang terdengar di atas langit. Setelah mendengar suara goyang, seketika itu juga Samosir melihat tanpa jejak dan papan. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan turun hujan yang sangat deras disertai petir. Ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Tidak seperti yang kau dengar. Aku rasa ada bencana yang sangat dahsyat yang menimpa desa kita. Iya benar, ayo kita pergi ke tempat yang lebih tinggi. Tapi semua telah sia-sia. Mereka sudah terlambat. Sungai di desa mereka sudah meluap dikarenakan hujan. Tapi semua telah sia-sia. Mereka sudah terlambat. Sungai di desa mereka sudah meluap dikarenakan hujan. Tak lama lagi, air sungai di desa mereka akan memenuhi desa. Akhir cerita, setibanya istri Toba di tepi sungai, mendadak langit menggelap disertai petir yang menggelegar. Ia kemudian melompat ke dalam sungai dan berubah menjadi ikan besar lagi. Toba tak bisa menyelamatkan diri dan masih tenggelam. Lama-kelamaan, air tersebut memenuhi desa dan semakin luas, berubah menjadi danau yang sangat besar. Di kemudian hari, orang-orang menyebutnya Danau Toba dan pulau kecil yang berada di tengah-tengah dinamakan Pulau Samosir. Demikian drama dari kami kelas 12 4 kelompok 2. Bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses selalu lulusan SMA Al-Amin Paciran. Jaya!